Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, limpahan rahmat, limpahan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu untuk bersama-sama mengikuti acara ini, di mana pada kesempatan ini mohon izin saya mencoba untuk menyampaikan rancang bangun pembelajaran agenda pertama sikap dan perilaku bela negara dalam kebutuhan workshop pelatihan dasar CPNS angkatan kelima. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa untuk agenda pelatihan dasar CPNS ada kurikulum yang harus disampaikan, dibagi atas beberapa agenda, yaitu agenda pertama sikap dan perilaku bela negara, kemudian ada agenda kedua mengenai nilai-nilai dasar ASN, dan ketiga ada agenda kedudukan dan peran PNS menuju smart governance, dan pada akhirnya akan diikuti dengan kegiatan habituasi. Pada kesempatan ini saya akan membatasi khusus untuk agenda pertama, yaitu sikap perilaku bela negara, di mana tujuan pembelajaran dari agenda sikap perilaku bela negara adalah untuk membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemanaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional dan pelayan masyarakat. Seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik. Mata pelatihan pada agenda 1 ini ada 3 materi, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian ada materi analisis isu kontemporer, lalu kemudian ada materi kesiapsiagaan bela negara. Penyampaian dari agenda 1 ini kita mencoba membagi dengan komposisi waktu pembelajaran mata pelatihan, yaitu bahwa yang pertama untuk tema wawasan kebangsaan ada 2 sesi dengan durasi 270 menit atau 6 JP. Kemudian untuk materi kesiapsiagaan bela negara ada 10 sesi dengan durasi 1350 menit atau 30 JP. Lalu untuk tema analisis isu kontemporer itu terdiri dari 3 sesi dengan durasi 405 menit atau 9 JP. Lalu kemudian saya coba memaparkan deskripsi singkat materi pelatihan dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mata pelatihan ini adalah untuk membekali peserta dengan bahan pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara yang disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan terhadap wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kemudian untuk materi analisis isu kontemporer, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Lalu untuk materi kesiapsiagaan bela negara, materi ini untuk membekali peserta agar dapat memahami kerangka bela negara dalam latsar CPNS dan dasar-dasar kesiapsiagaan bela negara dalam menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara sebagai kemampuan awal bela negara dengan menunjukkan sikap perilaku bela negara melalui aktivitas di luar kelas, melalui kegiatan praktis, peraturan baris berbaris, tata upacara sipil dan keprotokoleran, serta bermain peran sebagai pengumpul keterangan
dan kemudian diakhiri dengan melakukan kegiatan ketangkasan fisik dan penguatan mental dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa dengan menggunakan metode-metode pembelajaran di alam terbuka. Dan ini diharapkan adalah untuk membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, dari materi ini kita mempunyai tujuan pembelajaran untuk yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, bahwa setelah mengikuti pembelajaran materi pelatihan ini diharapkan peserta itu mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Begitupun dengan analisis kontemporer, bahwa setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini diharapkan peserta mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Dan untuk materi kesiapsiagaan bela negara, bahwa diharapkan peserta mampu memahami kerangka bela negara dalam mendaftar CPNS dan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, dan mampu menyusun rencana aksi bela negara melalui kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, indikator keberhasilan pelatihan dapat kita lihat bahwa untuk wawasan kebangsaan, peserta nanti akan mampu memantapkan wawasan kebangsaan. Kemudian menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Indikator keberhasilan dari analisis kontemporer adalah peserta mampu menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian mampu mengidentifikasikan isu-isu strategis kontemporer, lalu kemudian menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir. Begitupun dengan indikator dari kesiapsiagaan bela negara, diharapkan peserta mampu menjelaskan kerangka bela negara dalam mendaftar CPNS, kemudian menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, lalu menyusun rencana aksi bela negara, lalu kemudian mampu melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Metode pembelajaran kita gunakan adalah baik melalui ceramah, melalui penayangan video, mempelajari referensi, lalu ada penugasan individu secara individu maupun kelompok, lalu ada studi kasus berupa fenomena, dan praktek lapangan atau role playing atau games. Nah, media alat peraga yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran agenda ini adalah baik melalui bahan tayang, kemudian juga melalui video, film, media online, kertas flip chart atau karton, kemudian ada potongan koran, lembar kerja atau tugas, perlengkapan role playing atau games, maupun juga perlengkapan PBB berupa praktek, tools, dan cara malam. Nah, strategi yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran mata pelatihan wawasan kebangsaan, bahwa dari proses dari durasi yang telah kita susun tadi, kita akan memulai dengan pembukaan dengan metode ceramah dan media bahan tayang. Itu bisa kita alokasikan sebesar 15 menit sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu penjelasan materi-materi dengan metode ceramah ataupun juga penayangan fenomena, video, film, maupun penugasan, presentasi, dan diskusi. Itu kita alokasikan waktu sebesar 60 menit, dan pada tahap penutup berupa metode ceramah atau motivasi, itu durasinya kita bisa alokasikan sebesar 15 menit. Dan untuk strategi pembelajaran analisis kontemporer juga demikian ya. Untuk pembukaan berupa ceramah durasi 15 menit sebelum kita masuk ke materi pokok, penjelasan mengenai konsep perubahan, isu strategis, dan teknik analisis isu dengan metode sama seperti tadi ya, ceramah, video, ataupun diskusi dan penugasan. Media berupa bahan tayang, lembar kerja itu durasi sebesar 370 menit, dan untuk penutup kita alokasikan sebesar 15 menit. Dan untuk rencana pembelajaran mata pelatihan kesiapsiagaan
bela negara. Demikian pula untuk pembukaan mungkin kita bisa alokasi sebesar 30 menit berupa ceramah dan bantayang, lalu ke materi inti penjelasan 1290 menit atau 21 jam. Kemudian untuk penutup ceramah motivasi kita alokasi 30 menit. Dan metode evaluasi pembelajaran melalui tes tertulis, observasi langsung maupun persentase. Saya kira mungkin demikian secara singkat yang dapat kami sampaikan mengenai strategi pembelajaran untuk agenda pertama bela negara, untuk bela negara dan agenda sikap dan perilaku bela negara. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.